Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2744 hari. Renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Khusus hari ini, renungan kita temanya tema Natal. Haleluya. Mari buka Alkitab kita Lukas pasal 2, ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di momen Natal hari ini kita akan belajar dari para gembala. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala dan menyampaikan kesukaan besar bagi seluruh dunia. Haleluya, tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud di Bethlehem. Haleluya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, para gembala memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara perhatikan ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan bahwa para gembala ini memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya? Karena mereka meninggalkan domba-domba mereka dan pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa kehidupan kita harus ada skala prioritas. Ada banyak orang memprioritaskan dunia daripada Tuhan. Makanya Tuhan menjadi nomor sekian. Makanya banyak orang Kristen tetapi tidak masuk gereja, tidak beribadah. Karena apa? Mereka salah prioritas. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari para gembala ini. Ketika mereka mendapat kabar dari malaikat Tuhan itu, mereka sesegera mungkin pergi ke Bethlehem. Saya yakin dan percaya sudah mereka meninggalkan sebentar domba-domba gembalaan mereka untuk pergi melihat Sang bayi Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir di Bethlehem di kota Daud.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 16. Lalu mereka apa? Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tadi saya katakan, saudara, saya yakin mereka meninggalkan sebentar domba-domba yang mereka gembalakan untuk pergi melihat Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem di kota Daud. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tadinya mereka, prioritas hidup mereka adalah mengembalakan. Tapi ketika mereka mendapat kabar kesukaan bagi seluruh dunia, mereka meninggalkan prioritas mereka. Dan mereka lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara salah prioritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama dari para gembala, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, ayat 17, perhatikan. Dan ketika mereka melihat Yesus, sang bayi Natal itu, mereka apa? Memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bahwa para gembala ini menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Apa yang mereka dengar dari malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar kesukaan kepada mereka, mereka sampaikan juga kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang yang ada di kandang domba di mana Yesus lahir itu. Sehingga semua orang mendengarnya, mereka mengaminkan, mereka mengagungkan Tuhan. Karena yang lahir, yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri adalah bayi yang ajaib. Bayi yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, para gembala mengajarkan kepada kita untuk bersaksi. Amin. Pertanyaannya, sudah nggak kita jadi saksi Tuhan yang baik? Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi mulut kita tertutup ketika kita bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau saudara dan saya jadi saksi Tuhan yang baik, supaya semua orang mendengar cerita tentang Yesus, mereka boleh menerima Yesus. Mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari para gembala ini kita belajar. Mari kita bersaksi bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan di ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari para gembala kita belajar. Mereka orang-orang yang rendah. Mereka orang-orang yang di bawah garis sosial. Mereka orang yang terpinggirkan. Orang miskin, orang hina. Tapi saudara lihat, kepada mereka lah Tuhan sampaikan kabar baik pertama kali. Amin. Saudara lihat, para gembala mereka memuji dan memuliakan Allah karena mereka melihat satu perbuatan ajaib Tuhan izinkan untuk mereka alami. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tangkap pesan di sini. Tuhan mau saudara dan saya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana bukannya memuliakan Allah, tapi sebaliknya mempermalukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua orang
Kristen, orang percaya, saudara, kita ini punya status anak Tuhan. Makanya kita harus jaga nama besar Tuhan itu dengan apa? Menjaga hidup kita. Supaya tetap hidup dalam kebenaran. Dengan hidup dalam kebenaran kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Tapi kalau sebaliknya kita hidup nggak benar, kita tidak jadi berkat, kita hidup jahat. Bapak Ibu Saudara, kita bukan mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Saudara lihat di media-media sosial, banyak orang pakai simbol-simbol agama Kristen, salib, baju gambar Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Kejahatan. Mereka palak sana, palak sini. Mereka membunuh, mereka memperkosa, mereka main judi, ketangkap pakai narkoba. Padahal mereka orang Kristen, pakai simbol-simbol agama Kristen lagi waktu mereka ditangkap. Pertanyaan saya, apakah mereka mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti mereka mempermalukan nama Tuhan dengan kehidupan mereka yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Sudah enggak kita mempermuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan hidup kita mempermalukan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, biarlah dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Haleluya. Di momen Natal ini kita belajar dari para gembala. Yang pertama kita belajar, para gembala ketika mereka mendengar kabar sukacita dari Gabriel, dari malaikat Tuhan, mereka yang tadinya memprioritaskan domba-domba gembalaan mereka tinggalkan. Mereka memprioritaskan untuk melihat Sang Putra Natal yang lahir di Bethlehem itu. Saudara lihat, ada peralihan prioritas. Mereka memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan, para gembala yang orang-orang yang kelas bawah, mereka bersuara menceritakan tentang apa yang mereka sudah dengar, mereka lihat, mereka ceritakan. Mereka menjadi saksi Tuhan yang baik. Haleluya. Dan yang ketiga, dari para gembala kita belajar bagaimana hidup mereka memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan sebaliknya, mempermalukan Tuhan dengan kehidupan kita. Sekarang ini kita ambil keputusan seperti para malaikat ini. Hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada semua pendengar setia dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!